Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, sesuai jadwal, jadi lebih baik kita mulai sekarang saja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran geografi dengan saya Adelia Cahya Damayanti. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita memulai materi, apakah suara saya dapat terakses? Atau mungkin bahan tayangan saya juga apakah dapat terakses? Baik, lalu dalam pertemuan kali ini apakah ada yang tidak atau berhalangan hadir? Atau mungkin ada yang terkendala jaringan, perangkat atau hal lain? Baik, sepertinya tidak ada, guys. Jadi langsung saja kita mulai. Berikut ada profil dari saya. Lalu berikut ada adab mengikuti kelas daring. Nah, untuk teknisnya sendiri sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya harap kalian dapat mencermati dan juga melaksanakannya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini itu dapat berlangsung secara lancar, baik, dan juga tertib. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berikut merupakan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Adapun untuk materinya, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama, apa itu sumber daya alam? Nah, sebelum kita memasuki materi, akan saya tampilkan atau akan saya tayangkan beberapa gambar, dan saya ingin kalian mencoba mengklasifikasikan apakah gambar tersebut itu termasuk sumber daya alam atau bukan. Nah, untuk yang pertama, coba silahkan Mbak Fajrin. Nah, kira-kira mana yang termasuk sumber daya alam? Baik, lalu untuk alasannya? Ya, baik. Apakah ada yang ingin menyanggah atau mungkin menambahkan jawabannya? Baik, jika belum ada, kita lanjutkan. Lalu yang berikutnya, coba Mas Bagas, silahkan. Kira-kira mana yang termasuk sumber daya alam? Baik, lalu untuk alasannya? Baik, Mas Rizky, apakah ada yang ingin disampaikan? Oh, jadi sebenarnya tidak salah juga apa yang disampaikan Mas Rizky. Jadi untuk bahan bakunya itu sendiri itu termasuk sumber daya alam. Jadi untuk pakaian terbuat kan biasanya dari benang atau kapas, itu kan dari termasuk dalam sumber daya alam. Lalu untuk peralatan tulis itu sendiri juga terbuat dari kayu atau mungkin dari kulit-kulit kayu, itu juga termasuk sumber daya alam. Nah, tapi di sini yang ingin saya tekankan itu merupakan barang jadinya ya. Jadi pakaian dan peralatan tulis itu kan bukan termasuk lagi sumber daya alam, tapi kalau kita membicarakan mengenai bahan baku atau bahan pembuat dari pakaian dan peralatan tulis itu memang termasuk sumber daya alam. Jadi di sini hanya perbedaan persepsi saja mengenai konsep dasarnya ya. Apakah ada yang masih dibingungkan? Mas Rizky, apakah sudah cukup? Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika belum, kita lanjutkan. Lalu yang ini, coba silahkan Mbak Tufa. Kira-kira mana yang termasuk sumber daya alam? Untuk alasannya? Oke, baik. Jadi dari gambar-gambar yang saya tayangkan tadi, memang benar ada yang termasuk sumber daya alam dan ada juga yang tidak termasuk sumber daya alam. Nah, coba sekarang kalian simpulkan apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu atau apa hakikat dari sumber daya alam itu. Coba Mas Dimas, silahkan.
Oke, bagus, sudah benar. Lalu coba Mas Rama, silahkan. Bagus, sudah benar. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak, mari kita simpulkan bersama. Jadi memang benar, sumber daya alam itu merupakan suatu potensi atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk memperkuat argumen kita, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sumber daya alam itu merupakan semua tata lingkungan biofisik yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Bisa juga dipahami bahwa sumber daya alam merupakan bahan-bahan yang ditemukan manusia dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam hal ini itu sumber daya alam diartikan sebagai suatu sumber daya yang terbentuk karena adanya kekuatan alamiah. Sumber daya alam itu sendiri itu selalu memiliki fungsi atau peranan bagi kehidupan manusia. Salah satunya untuk memberikan kesejahteraan atau perbaikan taraf hidup bagi manusia. Adapun untuk tolak ukur sumber daya alam itu sendiri, itu selain memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi manusia, itu maka keberadaannya tergantung dari tingkat kenyamanan hidup manusia pula. Nah, untuk contoh dari sumber daya alam, di sini ada sumber daya alam yang alamiah, itu merupakan ada udara, ada air, ada kayu, ada bahan mineral, dan juga ada tanah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika tidak, kita lanjutkan dulu. Nah, materi berikutnya mengenai klasifikasi sumber daya alam. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah ada yang mengetahui berapa jenis atau berapa klasifikasi dari sumber daya alam itu? Mbak Ihda, silahkan. Bagus, boleh. Lalu selanjutnya coba Mas Andi, silahkan. Bagus. Jadi memang benar sumber daya alam itu diklasifikasikan menjadi berbagai macam. Namun pada pertemuan kali ini akan lebih saya tekankan menjadi 3 klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, menurut kelestarian pemanfaatan, itu ada sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu ada menurut proses terbentuk, ada sumber daya alam biotik, sumber daya alam fisik atau abiotik, dan sumber daya alam lingkungan. Lalu yang terakhir ada menurut nilai kegunaan, ada sumber daya alam ekonomis tinggi, sumber daya alam ekonomis rendah, dan sumber daya alam non-ekonomis. Yang pertama ada sumber daya alam menurut kelestarian pemanfaatannya. Itu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Saya rasa kita sudah sering mendengar ya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, namun untuk semakin memperdalam pengetahuan kita, mari kita simak penjelasan ini. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali setelah melalui proses pemakaian. Proses pemulihan ini dapat dilakukan secara alami, artinya dibiarkan alam saja memperbaiki diri atau bisa juga diperbaiki oleh manusia sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai penentu keberlangsungan dari pemanfaatan semua sumber daya alam itu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi dari penjelasan ini tadi itu merupakan sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali setelah dipakai. Jadi dalam hal ini itu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang tidak langsung habis ketika telah selesai proses pemakaiannya. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam air, dan juga ada sumber daya alam dari fauna. Lalu yang berikutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu merupakan sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada barang tambang, mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral penghasil energi. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika belum kita lanjutkan dulu. Lalu berikutnya ada sumber daya alam menurut proses terbentuknya, ada 3. Yang pertama sumber daya alam biotik, yaitu merupakan sumber daya yang terbentuk karena adanya proses kehidupan. Nah, coba berikan contoh, Mas Rama, silahkan. Ya, betul. Untuk sumber daya alam biotik ini sendiri, karena dari penjelasannya itu sudah jelas ya, sumber daya yang terbentuk karena adanya proses kehidupan. Maka untuk contohnya itu bisa seperti flora, fauna, maupun yang lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam fisik atau abiotik.
Itu merupakan sumber daya yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam. Nah, sekarang coba berikan contohnya, Mas Bagas, silahkan. Ya, betul. Jadi, ya sesuai penjelasannya tadi, sumber daya alam fisik atau abiotik itu merupakan sumber daya yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam. Jadi untuk contohnya sendiri, benar seperti yang dikatakan Mas Bagas tadi, seperti air, tanah, atau mungkin juga seperti kegiatan-kegiatan vulkanis atau tektonik, itu merupakan termasuk sumber daya fisik atau abiotik. Lalu yang terakhir ada sumber daya lingkungan, yang merupakan perpaduan antara sumber daya fisik dan sumber daya biotik yang dapat membentuk suatu lingkungan tertentu. Coba berikan contohnya Mbak Tufa, silahkan. Ya, betul. Untuk contohnya sendiri memang benar seperti yang dikatakan Mbak Tufa, bisa dari lingkungan sekitar kita atau mungkin juga dari lingkungan-lingkungan lain seperti lingkungan pegunungan, lingkungan daratan, lingkungan pantai yang intinya itu merupakan perpaduan antara sumber daya fisik dan juga sumber daya biotik. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika belum, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya ada sumber daya alam menurut nilai kegunaan. Yang pertama ada sumber daya alam ekonomis tinggi, adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya diperlukan biaya yang besar. Nah, coba berikan contohnya Mas Dimas, silahkan. Betul, ya untuk contohnya itu memang benar, seperti emas atau perak, batu mulia itu merupakan sumber daya alam ekonomis tinggi karena untuk mendapatkannya itu memerlukan usaha dan juga biaya yang besar. Berikutnya ada sumber daya alam ekonomis rendah, yang merupakan sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya yang cukup murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, untuk ini coba berikan contohnya Mas Andi, silakan. Betul, jadi untuk sumber daya alam ekonomis rendah ini, seperti yang dikatakan Mas Andi tadi, contohnya itu bisa seperti pasir atau mungkin bahan-bahan bangunan, karena memang untuk mendapatkannya itu sendiri itu cukup murah dan juga keberadaannya di alam itu cukup banyak, jadi tidak perlu adanya usaha atau biaya yang cukup besar. Nah, untuk yang terakhir ini sendiri ada sumber daya alam non-ekonomis, yang merupakan sumber daya alam yang cara mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, atau dengan kata lain tanpa pengorbanan, serta tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Kalau ini sepertinya sudah jelas ya, contohnya seperti air, udara, tanah itu kan merupakan sesuatu yang sudah tersedia dalam jumlah yang banyak dan juga kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau pengorbanan tertentu untuk memperolehnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika belum, mari kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu kita akan membahas mengenai bagaimana potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan memberikan waktu bagi kalian untuk berdiskusi selama 2 menit. Silahkan kalian diskusikan mengenai alasan mengapa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi silahkan kalian berpendapat. Coba yang pertama, Mbak Tufa silahkan. Bagus, sekarang coba dilengkapi pendapat dari Mbak Tufa tadi. Sekarang coba Mas Rizky silahkan. Oke, bagus. Nah, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Mbak Fajrin silahkan. Nah, baik. Jadi, mari kita simpulkan bersama. Jadi memang benar apa yang telah disampaikan oleh ketiga teman kalian tadi bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam itu dipengaruhi dari 4 faktor. Yang pertama ada faktor geologis, kedua ada faktor iklim, yang ketiga faktor geomorfologis, dan yang terakhir ada faktor manusia. Untuk yang pertama, faktor geologis itu dipengaruhi oleh letak Indonesia yang berada di antara 3 lempeng aktif dunia.
Ada yang tahu lempeng apa? Ya betul, ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Nah, uh, dari interaksi dari tiga lempeng itu tadi itu sendiri mengakibatkan semakin kayanya mineral atau bahan tambang yang ada di Indonesia dan juga dapat semakin meningkatkan sumber daya panas geotermal yang ada di Indonesia. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini akan menjadi semakin kaya. Lalu faktor yang kedua itu ada faktor iklim, di mana ini dipengaruhi oleh letak Indonesia yang berada di ekuator dengan iklim tropis. Nah, iklim tropis itu sendiri kan karakteristiknya itu memiliki curah hujan yang tinggi dan juga dengan intensitas sinar matahari yang cukup. Jadi, dalam hal ini dapat menunjang adanya pertumbuhan maupun perkembangan dari sumber daya alam Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada faktor geomorfologis yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi. Variasi dari bentuk permukaan bumi itu sendiri akan mempengaruhi dari jenis dan juga pola pemanfaatan dari sumber daya alam. Misalkan daerah di dataran rendah itu cocok untuk pertanian, lalu daerah di dataran tinggi itu cocok untuk perkebunan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada faktor manusia, di mana untuk faktor ini sendiri itu lebih mempengaruhi ke mobilitas dari sumber daya alam itu sendiri, misalkan dari kegiatan ekspor impor. Nah, dari hal itu kan uh, sumber daya alam akan mengalami perpindahan, baik itu dari satu negara ke negara lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu akan memperkaya sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama dari hal ekspor. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum kita lanjutkan. Nah, berikut disajikan peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Coba silahkan dianalisis. Mas Rama, silahkan. Bagus, apakah ada yang ingin menambahkan? Mbak Ida? Bagus, jadi memang sudah benar. Dari gambar ini juga sudah terlihat ya bahwa memang persebaran dari hasil bumi itu sangat bervariasi di Indonesia. Ada begitu banyak komoditas yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Nah, peta berikutnya itu merupakan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Coba silahkan dianalisis, Mas Andi, silahkan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Mas Bagas, silahkan. Baik, memang benar yang telah dikatakan oleh Mas Andi dan Mas Bagas tadi bahwa potensi perikanan di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah, baik itu yang budidaya air tawar, air payau, atau budidaya perikanan laut itu berbeda-beda di setiap daerah. Lalu yang berikutnya, itu mengenai peta persebaran pariwisata di Indonesia. Ini sudah terlihat ya, maksudnya sudah jelas dapat kita ketahui karena dari berbagai kepulauan di Indonesia itu juga sudah disampaikan berbagai jenis potensi pariwisata yang ada, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya itu sudah disampaikan berbagai jenis potensi pariwisatanya, jadi sudah cukup jelas. Lalu yang berikutnya ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Silahkan dianalisis Mbak Fajrin, silahkan. Bagus, apakah ada yang ingin menambahkan? Mas Rizky, silahkan. Bagus, jadi memang yang dikatakan Mbak Fajrin dan Mas Rizky itu sudah benar. Jadi untuk persebarannya hasil tambang di Indonesia itu sendiri sudah bervariasi ya. Jadi dari berbagai kepulauan itu memiliki potensi hasil tambangnya masing-masing yang juga dipengaruhi oleh karakteristik geologis maupun geomorfologinya. Nah, yang selanjutnya itu mengenai klasifikasi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada mineral logam, itu untuk persebarannya itu ada bahan tambangnya itu ada nikel, emas, dan mangan dengan persebaran yang sudah terlampir. Nah, apakah ada yang masih ingat mengenai klasifikasi bahan galian? Mbak Tufa, silahkan. Bagus, jadi memang yang dikatakan Mbak Tufa itu benar. Klasifikasi bahan galian di secara umum itu ada tiga, yaitu bahan galian A, B, dan C.
Bahan galian A itu merupakan bahan galian yang strategis yang bermanfaat atau berfungsi untuk menjaga stabilitas, pertahanan, dan keamanan di suatu negara. Lalu bahan galian B itu merupakan bahan galian yang vital untuk hajat hidup orang banyak. Lalu bahan galian C itu bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian A dan B. Nah, untuk nikel itu sendiri kira-kira termasuk bahan galian apa enggak? Coba Mas Dimas, silahkan. Betul. Yeah. Lalu untuk emas dan perak itu termasuk bahan galian apa? Betul. Lalu untuk mangan? Bagus. Berarti kalian masih ingat ya tentang klasifikasi bahan galian itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Lalu yang kedua ada mineral bukan logam. Itu ada jenisnya itu ada gips, ada marmer, aspal, dan garam. Nah, untuk ini sendiri sudah terlihat jelas ya, maksudnya untuk gips itu sudah jelas untuk pembangunan, marmer juga, lalu aspal itu untuk pembangunan jalan, lalu garam itu bisa untuk konsumsi atau mungkin juga untuk pemanfaatan yang lain. Nah, berikutnya itu ada mineral energi, ada batu bara, gas alam, dan minyak bumi dengan persebaran yang terlampir seperti yang ada di materi. Nah, uh, ketiga bahan galian ini termasuk dalam bahan galian apa nih? Mas Andi? Ya, benar. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi itu termasuk dalam bahan galian A, di mana dalam hal ini itu mereka bertiga itu termasuk bahan galian yang strategis, terutama dalam menjaga stabilitas, pertahanan, dan keamanan di negara kita. Karena tiga bahan galian ini itu termasuk sebagai sumber bahan bakar yang penting bagi kehidupan kita. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika belum, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama ada pertanian, dengan komoditas yang meliputi padi, jagung, dan ketela, dengan persebarannya itu seperti yang saya lampirkan di materi. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sendiri tuh kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari persebarannya? Apakah ada yang tahu? Coba Mas Bagas, silahkan. Bagus. Oh, Mbak Hida ingin menambahkan, silahkan. Baik, jadi memang benar faktornya itu sendiri itu masih berkaitan dengan karakteristik dari tiap-tiap daerah yang berbeda, jadi dipengaruhi oleh kondisi geologis, geomorfologis, iklim, dan juga dari potensi sumber daya manusia yang mengolahnya. Lalu berikutnya ada sumber daya kehutanan dengan jenis kayu meranti, kayu albasia, rotan, getah damar, getah kopal, kayu celutung, kayu kampar, kayu cendana dengan persebaran yang saya sampaikan. Lalu berikutnya ada perairan. Itu ada terbagi menjadi dua, perairan air tawar dan perairan air payau. Untuk perairan air tawar itu sendiri dapat dilaksanakan, budidayanya itu dapat dilaksanakan baik itu di kolam, di danau maupun di sawah. Sedangkan untuk air payau itu sendiri itu merupakan jenis budidaya yang dilakukan di air payau yang biasanya itu ada di daerah seperti di sekitar pantai seperti di utara Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Lalu berikutnya ada perairan laut. Nah, usaha ini itu juga biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar pantai dengan kawasan tangkapan ikan laut di Indonesia itu diantaranya ada di sepanjang pantai utara dan selatan Pulau Jawa, lalu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum kita lanjutkan dulu. Lalu yang berikutnya ada, kita akan mempelajari mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan itu? Baik, jika belum, mari kita simak penjelasannya dulu. Nah, garis-garis besar haluan negara menyebutkan bahwa sumber daya alam itu termasuk dalam modal dasar pembangunan, sehingga dalam pemanfaatannya itu tidak merusak, namun sebaliknya dapat memanfaatkannya dengan cara-cara yang dapat memelihara bahkan mengembangkan
modal dasar tersebut agar semakin besar manfaatnya untuk pembangunan di masa yang akan datang. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri itu tidak boleh merusak dan harus menggunakan cara-cara yang dapat mengembangkan maupun dapat melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Lalu untuk pengertian pembangunan berwawasan lingkungan itu adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Nah, dari sini kira-kira ada yang sudah dapat gambaran mengenai bagaimana cara pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan? Mbak Fajrin, silahkan. Boleh, lalu ada yang ingin menambahkan? Mas Bagas, silahkan. Baik, benar. Nah, untuk semakin memperkuat argumen kita, mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, adapun untuk contoh-contoh dari atau upaya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan itu ada penghijauan dan reboisasi, ada pengelolaan lahan pertanian dengan teknik konservasi, ada pengelolaan yang tepat terhadap daerah aliran sungai atau DAS dengan konservasi daerah hulu, itu berupa daerah tangkapan hujan, konservasi daerah sekitar pada sungai, dan penggalaan prokasi atau program kali bersih. Lalu selanjutnya ada pengelolaan air limbah, terutama limbah industri. Lalu ada pelanggaran pembuangan air limbah di sungai atau laut harus ditindak tegas. Dan yang terakhir ada penggalakan metode daur ulang untuk mengurangi kuota sampah. Lalu yang berikutnya, pengelolaan sumber daya alam itu selain berprinsip berkelanjutan juga harus ekoefisiensi. Berkelanjutan itu artinya pembangunan atau usaha dalam mengelola semua sumber daya alam itu harus memperhatikan keutuhan sumber daya alam. Nah, jadi di sini apabila sumber daya alam itu sendiri itu dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka dalam pemanfaatannya itu sendiri itu jangan terlalu besar atau jangan terlalu dieksploitasi karena kita juga harus mempertimbangkan mengenai kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi kalau bisa pemanfaatannya itu dibatasi atau jangan sampai dihabiskan. Juga sisa penambangannya itu sendiri itu jangan sampai meninggalkan bekas. Jadi tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu ekoefisiensi itu artinya semua bentuk pengelolaan sumber daya alam itu harus meminimalkan risiko. Jangan sampai demi mengejar keuntungan atau apapun yang dilakukan, tidak peduli ada pihak-pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Jadi dalam hal ini itu, dalam pengelolaan SDA itu harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga kita harus memperhatikan seperti dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang kita lakukan atau mungkin juga upaya-upaya konservasi yang sebaiknya kita lakukan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Baik, jika belum, maka yang berikutnya adalah soal evaluasi. Nah, untuk petunjuk pengisiannya itu, soalnya itu ditulis dengan ketentuan font TNR 12 dan spasi 1,5, lalu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk soal ini itu bersifat individu, jadi silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk soalnya boleh di screenshot dulu atau nanti saya bagikan lagi. Lalu yang berikutnya itu ada tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini itu berupa makalah mengenai analisis persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan ketentuan satu kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang dan makalah diketik dengan font TNR 12 dan spasi 1,5. Lalu untuk pengumpulannya sendiri dapat dilakukan sebelum ujian tengah semester dalam bentuk soft file pada link Google Drive yang akan saya lampirkan. Ini silahkan bisa di screenshot atau mungkin nanti juga saya bagikan. Baik, sudah nggih? Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, jika belum, sekiranya akan saya akhiri sampai di sini. Oh iya, untuk presensi nanti saya akan bagikan formnya. Jadi silahkan kalian isi tepat waktu, karena batas akhir pengisian form itu pada saat jam pelajaran berakhir. Nah, jadi silahkan diisi sesegera mungkin. Lalu untuk tugasnya silahkan dicermati dan juga dikerjakan.
terutama untuk soal evaluasinya karena untuk minggu depan akan kita bahas bersama. Lalu untuk tugas kelompoknya juga jangan lupa silahkan untuk kelompoknya bisa kalian bentuk sendiri atau mungkin juga bisa dengan mengurutkan absen. Silahkan kalian bebas berkreasi seperti apa. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri, dan juga jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini. Baik, karena waktu juga sudah hampir habis, mari kita cukupkan sekian. Sekiranya saya ada banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.